Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mengisahkan kisah ajaib di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini, dengan menekan subscribe, dan like, juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul utusan Allah terakhir, bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada manusia. Beliau adalah manusia kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang paling dicintai, Allah senantiasa menjaga Rasul sepanjang hidupnya. Hari-hari yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan keanehan-keanehan yang sulit dicerna dengan logika. Namun itu mudah saja untuk Sang Maha Pencipta. Ada begitu banyak kisah ajaib yang terjadi sepanjang hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antaranya jarang kita ketahui, seperti ditulis infounik.com. Selasa ini, 12 Rabiul Awal, tanggal 18 Oktober tahun 2021, adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah menarik pertama berasal dari kisah batu yang memberi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Makkah sebelum diangkat menjadi Nabi. Ada batu yang memberi salam kepada Nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang batu tersebut. Akan tetapi beliau dan para sahabat tidak ada yang pernah berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut. Mereka tidak pernah berpikir untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Makkah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. 2. Kisah tangis tiang masjid dari batang korma. Kisah unik lainnya adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang korma. Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor onta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tiang itu merasa sedih karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah mengusapnya agar berhenti. Namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. 3. Kisah batu Hajar Aswad. Pada saat umat Islam melaksanakan ibadah umroh atau haji, banyak kita lihat di antara mereka yang mencium batu Hajar Aswad. Adapun hukum dari mencium batu ini mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Bukan untuk maksud lainnya seperti menyembuhkan penyakit, memurahkan rezeki, dugaan-dugaan hurafat lainnya. 4. Kisah pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut, dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku, lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. 5. Kisah batu Handak. Kisah selanjutnya adalah kisah batu Handak. Berkata Amr bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan kepada kami handak parit yang dalam pada waktu perang Ahzab. Lalu ditemukan sebuah batu besar putih yang bulat. Batu tersebut tidak bisa dihancurkan bahkan membuat alat-alat kami patah. Maka kami menyebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Rasulullah mengambil linggis dari Salman Al-Farisi dan beliau memukul batu tersebut dengan sekali pukul. Maka, batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah, bagaikan sinar lampu di malam hari yang gelap gulita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Kemudian dipukul lagi untuk yang kedua kali, maka batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Maka Rasulullah memukul lagi untuk yang ketiga kali, maka batu tersebut terbelah hancur dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. 6. Ka'bah dan makam Ibrahim. Banyak orang yang melaksanakan haji dan umrah beranggapan bahwa Ka'bah dan makam Ibrahim memiliki kesaktian. Sehingga mereka mengusap-usap bangunan Ka'bah dan makam Ibrahim tersebut dengan tangan dan kain mereka. Padahal tidak ada anjuran dalam agama yang menganjurkan hal tersebut. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, amat disayangkan, sebagian orang menjadikan segala ibadahnya hanya untuk bertabaruk mencari berkah semata. Seperti apa yang terlihat bahwa sebagian manusia mengusap rukun tiang Yamani lalu mengusapkan ke muka atau dada. Artinya mereka menjadikan mengusap rukun Yamani sebagai tabaruk bukan untuk berta'abud beribadah. Ini adalah sebuah kebodohan. Lalu beliau menukil ungkapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang kita sebutkan di atas. 7. Kisah pohon yang merunduk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dalam perjalanan beliau ke Syam bersama paman beliau. Para ulama sirah sejarah Nabi menyebutkan bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan paman beliau Abu Talib dalam perjalanan ke negeri Syam. Ketika keduanya dalam perjalanan, mereka senantiasa dinaungi oleh awan. Tidak hanya itu, ketika keduanya berhenti di sebuah tempat, di dekat rumah seorang rahib pendeta, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh paman beliau untuk menunggu barang dagangannya di pinggir jalan. Tiba-tiba saja rahib tersebut melihat sebatang pohon merunduk ke arah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menaunginya dari panas terik matahari. Saat melihat hal tersebut, rahib berkata dalam hatinya, sesungguhnya ini tidaklah terjadi kecuali pada seorang nabi. Lalu rahib itu mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir ke rumahnya dan menyuruh Abu Talib membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat pulang ke Makkah. Ia berkata, anak ini akan memiliki kemuliaan, jika orang-orang Yahudi mengetahuinya maka mereka akan membunuhnya. Rahib itu mengetahui hal itu dari kitab Taurat dan Injil yang dimilikinya. Meskipun mengetahui hal ini, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya tidak ada yang menganggap pohon tersebut sakti ataupun keramat. 8. Pohon Hudaibiyah pembawa ketenangan. Kisah selanjutnya berasal dari sebuah pohon yang bernama pohon Hudaibiyah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Al-Fat 48:18. Banyak orang yang kemudian menjadikan pohon tersebut sebagai tempat keramat. Bahkan banyak di antara mereka yang mendatangi tempat tersebut dan melaksanakan salat di sana. Mengetahui hal ini, Umar bin Khattab menebang pohon tersebut untuk menentang perbuatan syirik itu semakin meluas. Kisah onta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah terakhir berasal dari seekor onta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor onta yang sedang diberi minum. Tatkala onta tersebut melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dekatnya dan bertanya, mana pemilik onta ini? Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, juallah ia padaku. Lalu pemiliknya menjawab, kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain onta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya.
Meskipun mengetahui bahwa ontanya dapat berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi pemiliknya tidak pernah mensaktikan onta tersebut. Ia tidak pernah berpikir untuk menjadikan bagian dari tubuh onta ataupun kotorannya untuk dijadikan penangkal ataupun penglaris. Semoga dengan kisah ini bisa menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غالني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك